Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal, beberapa di antara teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali kenal. Nama saya Ricky dan saya juga masih mempelajari struktur muka rekan-rekan sekalian ya. Karena beberapa teman-teman baru kali ini saya lihat wajahnya ya. Sedangkan yang lain udah sering gua lihat baik di Zoom atau kemarin acara retreat. Oke. Nah, hari ini excited banget karena kita bakal ngebahas satu tema yaitu tentang keluarin Chen, tentang bullying, ya tentang bullying. Nah sebelumnya gue pengen tahu di ruangan ini kita coba bagi ke dalam 4 kategori ya. Nanti teman-teman boleh acungkan tangannya. Kategori pertama, siapa di antara teman-teman yang pernah dibully? Oke, yang pernah dibully, literally dibully ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke 9, 10 orang. Oke. Siapa di antara teman-teman yang pernah baik sengaja atau nggak sengaja ikutan membuli? Oke, 1. Oh, yang dibully pun membuli ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 10. Oke, lebih banyak yang membuli. Oke, kategori ketiga. Ya, kategori ketiga. Siapa di antara teman-teman yang nggak dibully, nggak membuli tapi jadi saksi mata ngelihat temannya dibully? Pernah? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mirip-mirip ya. Yang terakhir, siapa di antara teman-teman yang sama sekali nggak pernah dibully, nggak pernah membuli dan nggak pernah ngelihat orang lain dibully? Nggak, jadi benar-benar nggak terpapar virus bully. Ada nggak? Oke, kita tinggal di dunia yang begitu kotor teman-teman ya. Jadi nggak ada di antara kita yang bebas dari yang namanya bully-bulian. Nah, gua pribadi pernah masuk dalam kategori untungnya sih dibully enggak, cuman pernah ikutan membuli ya. Karena dulu ada temen waktu SMP, gua inget SMP, teman seangkatan namanya Johan. Dia itu memang tukang ngebohong teman-teman ya. Jadi dia sering membual dan salah satu bualan yang sampai sekarang gua masih ingat adalah dia punya saudara jago banget main sepak bola dan bisa melewati 13 pemain lawannya teman-teman. Nah 13, terakhir gue Google sepak bola itu masih 11 lawan 11. Nah gara-gara ucapan itu dibully teman-temannya dan gue pun gatel ingin membuli dia. Nah, itu pengalaman gue dalam membuli. Nah next, ini adalah contoh-contoh realita yang terjadi. Ini gue ambil sengaja tahun 2020, 2021 dan 2022 teman-teman ya. Ada satu siswi dia bunuh diri gara-gara dibully. Ya, terus yang kedua, ternyata 40% anak di Indonesia bunuh diri gara-gara nggak kuat dibully. Dan yang terakhir, ini yang 2022, ada seorang siswa SMP di Banyuwangi, dia dibully berarti secara fisik ya karena tulang pahanya harus dipotong 4 cm. 4 cm itu sekitar ukuran kelingking teman-teman ya. Nah, ini ngeri teman-teman, jadi yang namanya bully itu bisa berdampak fatal. Oke, next, macam-macam bully. Ini teman-teman mungkin tahu ya, ada yang jenisnya verbal, nyebutin kata-kata tajam. Misalnya ada teman-teman yang secara fisik kurang oke, disebut mukanya mirip kodok gitu ya. Si kodok gitu ya. Tiap kali datang si kodok sampai sekelas tahu, bukan sekelas, satu sekolah tahu dia dapat julukan si kodok gitu ya. Nah, ada juga yang sosial, spreading rumors. Contoh nih misalnya ada cowok nggak sengaja dia pakai kaos Hello Kitty, langsung disebarin gosip dia mah gay pakai kaos Hello Kitty. Waduh, gara-gara itu langsung satu sekolah tahu dia itu apa? Gay. Padahal dia normal, cuma gara-gara satu kali kejadian pakai kaos Hello Kitty. Gue pernah di kampus dulu ada retreat di gereja namanya retreat Camp Yosia. Jadi dikasih kaos polo shirt semua warnanya pink gitu. Kaos itu pernah gue pakai dalam acara kampus. Gue pakailah kaos warna pink itu. Teman-teman, itu langsung beberapa orang komentar gitu ya. Eta si Ricky pakai kaos pink cenah, hati-hati teman-teman ya. Namanya itu spreading rumors. Mungkin ada cewek yang hampir nggak pernah pakai rok, selalu pakai celana panjang. Digosipin apa? Si itu mah tomboy, hati-hati, lesbi. Nah, itu spreading rumors teman-teman ya. Nah ini yang terakhir, yang ketiga fisik. Ini udah rada ekstrim ya. Dipukul, dicubit teman-teman. Ada yang apa? Misalnya kalau gue pernah nonton itu di drakor ada yang didorong ke jalanan, di jalan digeleng pakai motor teman-teman ya.
Jadi itu kasus ekstrim. Yang keempat, sekarang dunia medsos secara cyber. Nah, kalau teman-teman yang suka main Twitter atau mungkin Instagram ya, istilahnya itu kalau ada seseorang ngeluarin kalimat yang salah, ngeluarin tweet yang salah, komen yang salah, itu dirujak sama netizen teman-teman. Istilahnya dirujak ya, benar-benar semua netizen dari penjuru Indonesia nyerang satu akun tersebut. Nah, yang terakhir, ini nggak kalah mematikan, yaitu secara emosional. Jadi dimanipulasi, diintimidasi supaya dia secara emosi itu tertekan. Nah, kenapa sih ada orang yang dibully? Umumnya penyebabnya dua. Next Chen. Antara gara-gara penampilan atau gara-gara status sosial. Ya, biasa yang dibully itu kondisinya lebih lemah dalam tanda kutip. Dia secara appearance, secara penampilan punya kekurangan. Seperti yang gue tadi bilang, ya. Ada beberapa teman yang mungkin secara fisik agak unik gitu ya. Entah itu dia misalnya ada struktur wajahnya mirip kodok, diejek terus mirip kodok gitu ya. Dan ada mungkin ada teman gue satu angkatan SMA namanya Herman, gue masih ingat. Dia kasihan itu memang terlahir dia gagap teman-teman, ya gagap. Jadi kalau ngomong nggak bisa lancar. Memang kekurangannya waktu kita ngobrol sama dia jadi capek teman-teman ya. Jadi misalnya, halo apa kabar? Nah, waktu dia presentasi di depan pernah satu teman ngejek dia di depan satu kelas teman-teman ya. Gara-gara dia secara appearance, secara kemampuan skill berbicaranya kurang. Dia punya kelemahan dalam hal gagap teman-teman. Dan yang terakhir, kedua, sosial status. Misalnya teman-teman, ini gue pernah dengar di satu sekolah dan mengerikan teman-teman ya. Ada satu anak lahir di keluarga yang kurang beruntung dan gue kaget ternyata dia dibully gara-gara, maaf kata nih ya, karena bukan orang kaya, karena miskin. Gue kira itu terjadi hanya di film-film drakor, misalnya kayak The Heirs ya, ada dulu ada si Gu Junpyo kalau nggak salah ya, atau enggak FC Boys Before Flower. Tapi ini terjadi di satu sekolah teman-teman. Diejek-ejekin karena dia itu miskin. Waktu gua nggak denger sampai aduh, dunia udah sejahat itu teman-teman. Nah, next. Nah, yang paling mengerikan dari bullying, yang paling bikin nyiksa adalah itu tuh nggak berhenti dan terusan teman-teman ya. Kalau misalnya kita diejek sama tukang parkir di satu mall, kita dibilangin gitu ya. Kita dibilangin misalnya si tukang parkir ngejek kita, muka kodok, kita cuma sekali lewat doang gitu ya. Terus udah kan kita gak sakit hati ya, tapi bayangin setiap kali datang ke sekolah, diejek si miskin, si jelek. Tiap hari, dalam satu tahun dia gak diejek, waktu pas kapan? Waktu pas libur sekolah teman-teman. Jadi tiap kali libur sekolah dia sangat happy. Tiap kali mulai sekolah udah mulai bete karena dia tahu bakal diejek. Nah itu yang paling bikin menyakitkan. Ya, dan teman-teman, makanya kenapa topik hari ini sangat penting. Karena menurut gua, kita sebagai anak Tuhan punya tuntutan yang lebih tinggi. Oke, gue percaya di antara teman-teman sini punya naluri untuk setelah kita percaya Yesus dan ada Roh Kudus, kita lebih peka ya. Kita nggak akan sebegitu teganya ngebully teman kita. Ya, karena kalau kita baca di Bible, Tuhan kita pun pernah mengalami yang namanya dibully teman-teman. Ada satu adegan waktu dia mau mengalami kematian. Dia itu nggak langsung disalib, tapi disiksa dulu dan bahkan dibully dulu. Next Chen, gue tunjukin ya. Lukas 22 ayat 63 sampai 65. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-ngolokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau. Kebayang ya? Ditabok, ayo tebak siapa. Tabok, ayo tebak siapa. Matanya ditutup teman-teman. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Jadi Tuhan Yesus pun pernah ngalamin yang namanya dibully teman-teman. Next, kalau gitu apa yang harus gue lakuin? Apa yang harus gue lakuin? Nah selanjutnya kita bakal dengerin sharing dari Ko Alvin, gimana caranya kita menghadapi orang yang suka ngebully. Silakan Ko Alvin. Kalau tepuk tangan yang setengah-setengah guys. Kasih tepuk tangan dulu buat Ko Riki yang sudah siapin bahan ya. Oke, sebelum bahas gimana caranya handle bully, gue pengen kasih lihat satu tunjuk sebuah foto nih teman-teman. Lihat dulu nih sebuah foto nih ya. Jadi
ini tuh foto yang dilakuin sama Sekolah Puspa Terang Nusantara, ya. Sekolah Puspa Terang Nusantara ini adalah sekolah untuk para kebutuhan khusus. Teman-teman tahu nggak sih bahwa tadi yang disebut sama Koriki bahwa appearance itu seringkali jadi bahan bulian kan? Yang tadi disebutnya kodok, waktu denger kodok lu semua ketawa ya. Nah bayangin lu lihat appearance mereka. Teman-teman tahu nggak sih, mereka tuh nggak perlu loh dapat bulian. Bahkan seringkali mereka waktu mandang diri sendiri aja mereka udah nggak percaya diri. Tapi ini yang coba dilakuin sama si LCC teman-teman, bahwa hey ingat nih perhatiin dengan baik. Untuk kita dibully itu bukan pilihan kita sih, itu di luar kontrol kita. Tapi untuk kita mau menjadi bulliers atau kita mau jadi lover atau either pada seseorang itu baru pilihan kita, bener nggak? Nah lihat gak ini, si LCC berusaha untuk membangun mereka. Mereka lagi ngapain tau gak sih itu di BTC? Mereka lagi fashion show. Wow, orang-orang yang appearance-nya kurang, ini aja lihat nggak bisa jalan. Terus ini tangannya gini. Terus tadi apa Rik? Yang ngomongnya gagap ya? Yang ngomongnya gagap aja dibecandain. Mungkin tuh yang ngomongnya gagap disuruh fashion show. Buat kita tuh jadi bahan ketawaan teman-teman sering kali. Tapi pertanyaannya balik lagi ke kita. Kita mau jadi seorang either atau kita mau jadi seorang destroyer? Itu pilihan kita. Kalau kita terima bully atau nggak terima bully, itu emang di luar kontrol kita ya. Bener gak sih? Perlakuan orang ke kita itu di luar kontrol kita. Tapi untuk kita memperlakukan orang, itu harusnya dalam kontrolnya kita. Bener gak sih? Setuju gak sih? Oke, setuju? Nah, gue ajak teman-teman semua buat merespon ya. Welcome buat yang baru datang. Nah, ini lagi fashion show, ini salah satu bagian dari memberkati kota di CLCC dan setiap kita bisa ambil bagian dengan sederhana sih. Kita pilih mau jadi bulliers atau lover, mau jadi either atau destroyer, itu pilihan kita ya. Oke, sekarang kita akan masuk. Tapi sebelumnya gue lagi mikir ya, dulu kenapa ya gue sering ngebully orang. Ternyata waktu gue sering ngebully orang, sederhana. Gue tuh butuh orang lain menderita supaya gue happy. Gue ulang ya, gue tuh butuh orang lain menderita dulu supaya gue happy. Jadi sebetulnya yang lemah tuh gue. Karena gue ngerasa gue susah untuk happy diri sendiri tanpa ada pengaruh orang lain yang lagi susah. Buat gue happy, gue butuh lihat orang lain susah. Itu bulliers tuh, ya itu bulliers. Dan waktu gue cek, iya ya, bahkan sampai sekarang seringkali gue begitu tuh. Gue pengen ketawa nih, tapi susah. Jadi cari objek, siapa ya yang gue bercandain biar gue ketawa ya. Sebut siapa kek, mau bercandain Stanley kek, Samsung kek, pokoknya penting gue pengen ketawa nih. Nah seringkali itu mental yang kita nggak temuin sih, atau kita nggak mau mempelajari diri sendiri sih. Ya, oke, yaitu soal bagaimana kita menjadi seorang bullying. Nah, sekarang for action, gue akan bagiin 4 poin dengan cepat aja. Gimana kita untuk handle the bully ya. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah ignore the bully and walk away. Sometimes it can be harder than losing your temper. Nah, teman-teman gini. Waktu kita dibully, waktu kita ngerasa gak nyaman di kelas atau di komunitas dan sebagainya, yang paling kesentuh pertama kali itu adalah tombol emosi kita, bener gak sih? Tombol emosi kita. Nah, reaksi sederhana yang paling kita sering lakuin adalah kita bingung gimana cara balesnya nih. Ini orang ini super power di kelas, ini orang ini wow luar biasa banget influence-nya di kelas. Tapi pernah gak kita berpikir bahwa sebetulnya untuk kita ignore dan walk away itu bukan tindakan pengecut loh. Itu juga tindakan yang cukup bijaksana. Karena sometimes kita gak bisa rubah masyarakat, bener gak? Kita gak bisa rubah kerumunan dengan begitu cepat. Ya. Dan waktu kita pergi menunjukkan sikap gua gak peduli deh, orang identitas gua gak ditunjukkan karena penerimaan mereka. Identitas kita ditentukan oleh, jawabnya kurang pede nih, oleh siapa? Oleh Tuhan ya. Karena identitas kita ditentukan oleh apa kata firman, bukan apa kata orang. Menurut gua, waktu kita pergi meninggalkan orang-orang yang mungkin berusaha untuk menurunkan nilai identitas kita, itu bukan tindakan yang jelek juga sih. Itu tindakan yang cukup bijaksana. Kita nggak perlu pengen membuktikan bahwa gua lebih dari lu, nggak perlu. Karena yang besar itu bukan kita, bukan saya, harusnya dalam diri sendiri ya. Yang besar itu harusnya Tuhan dalam kita, amin. Ya.
Oke, dan bully itu jadi menarik ketika korban bereaksi sesuai yang diinginkan. Contoh, gue misalnya bully Kogeri, terus Kogeri bereaksi kan, nah itu tuh jadi menarik tuh. Kalau dia pergi ya nggak rame, udah nggak rame kalau dia pergi mah, ya. Jadi contoh yang bisa kita lakuin adalah, gue pergi dulu ya, kayaknya gue nggak oke di sini, lu tinggalin aja. Dan sometimes kita emang nggak bisa rubah masyarakat sih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, next adalah hold your anger. Nah, ini emotional management yang penting. Having the right to be angry, betul, kita punya hak untuk menjadi marah karena kita juga manusia ya. Doesn't give you the right to be cruel. Cruel, bener nggak bacanya gitu? Bener ya? Cruel. Nah, cruel itu kejam artinya. Jadi bukan berarti kita harus marah dan marah-marah dan jadi kejam. Bales. Gue punya duit, gue bayar orang, gue karungin dia. Gue lempar di sungai. Enggak. Ya, jadi daripada marah, gue kasih satu tips lain nih. Ini juga materi yang bagus ya dari tim kurikulum. Ada lagi nih. Lebih baik kita ngerti ya, waktu kita dibully, identitas kita tuh berusaha diturunkan oleh perkataan-perkataan yang masuk ke dalam diri kita kan. Nah, lebih baik kita coba cari aktivitas lain yang justru meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya. Even kita tahu firman sih, tapi kadang waktu firman itu nggak didengar sama telinga kita secara langsung ya, bahwa saya berharga, saya berguna, saya dicintai, I am precious. Waktu itu nggak didengar sama telinga lu sendiri dan dari mulut lu, seringkali lu jadi hilang kepercayaan diri. Kayaknya gue harus lebih cantik deh, kayaknya gue harus lebih seksi deh, atau kayaknya kalau buat cewek kayaknya pakaian gue harus lebih terbuka deh, atau buat cowok kayaknya gue bener-bener perlu mulai cari uang dari sekarang deh supaya gue bisa wah dan sebagainya. Hey, ingat, kepercayaan diri kita itu belum tentu harus dibangun lewat hal yang terlihat, tapi mungkin kita perlu melakukan sesuatu yang emang talentanya kita loh. Dan untuk meluapkan amarahnya ya lu bisa teriak-teriak lah di jalan kek, di kamar mandi kek, nggak di jalan juga ya. Atau ada sekarang katanya lagi hits juga latihan fisik, apa sih yang pukul-pukul samsak namanya? Boxing ya? Ah, boxing misalnya, itu juga bisa. Maksud gue gini, daripada kita marah pada saat dibully, lebih baik seperti itu. Ya. Dan kabar baiknya gini, pengganggu atau bullying itu jarang menyerang orang yang percaya diri. Ya, dan sometimes kita nggak percaya diri itu kelihatan banget, tau gak sih? Kita nggak percaya diri itu kelihatan banget. Next, ketiga, don't get physical. Aggressive response tend to lead to more violence and more bullying for the victims. Nah, waktu kita berusaha balas, itu reaksi yang diharapkan justru. Sehingga akhirnya apa teman-teman, tahu gak sih? Lu dapat lebih banyak. Kenapa? Karena waktu kita ngelawan, kita bereaksi, seringkali akhirnya karena itu diharapin jadi lebih seru. Ya, lebih seru, tau gak sih? Lebih jadi bahan ketawaan kadang-kadang. Nah, revenge, dendam, pengen balas itu hanya membuat lebih banyak korban dan bulliers. Dari sini kita harus belajar untuk asertif, berani tegas. Ya, berani tegas. Bilangnya ngomong gini misalnya, sorry ya, kayaknya gua nggak oke di sini. Gue pergi dulu ya. Dan sometimes kita, it's okay loh, kalau orang lain harus ngecap kita itu nggak cocok dalam komunitasnya mereka. It's okay. Udah usia gua nih, udah om-om ya, jujur ya. Udah om-om tuh temen tuh semakin dikit, tau gak sih? Circle tuh semakin kecil. Dan emang hidup tuh akhirnya on purpose, bukan untuk menjadi people pleaser. Tapi on purpose, bukan hanya untuk diterima satu komunitas, bukan untuk diterima satu kelompok, tapi on purpose. Makanya purpose kita Tuhan, atau sebetulnya purpose kita cuma ngikutin semua kepengen orang supaya kita dipuji doang. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu ngerti bahwa tegaslah dengan yang namanya boundaries. Sama-sama ngomong boundaries. Boundaries, lu harus tahu sendiri nilai kepercayaan diri lu. Jangan merusak diri dengan lu terus berada di tengah-tengah bullying. Ya. Keempat, terakhir, be kind to them. Be kind to them. Have you heard that saying, kill them with kindness? This might be hard, but the bully is surely not expecting this. Wow, ini keren. Jujur gue pernah ada dalam satu titik gue benci sama satu orang, padahal orang itu mungkin gak ngerasa sih dia gue benci. Karena dia kalau ngebully gue sadis, tau gak sih? Sadis, bener-bener sadis. Bisa nyuruh gue,
Kan kita pernah sekamar bareng ya karena waktu itu atlet barengan. Lu tidur di bawah, ditendang gua. Tidur di bawah. Terus tolong dong ambil minum. Nyalain AC. Kencing dia, siramin dong. Bisa gitu. Bercandanya. Dan sering kali waktu gua berpikir, dan gue gimana yang ngebales ya? Emang dia jago sih basketnya. Nah, di titik itu ternyata firman Tuhan ngomong itu tuh yang melegakan. Firman Tuhan ada berkata seperti ini kan, kasihilah musuhmu. Ternyata waktu kita mengasihi, kita tuh lagi menyembuhkan diri. Gue ulangi ya, waktu kita mengasihi, justru kita lagi menyembuhkan diri teman-teman. So kasihilah musuhmu itu penting. Simpelnya gini, dia biasa ngebully gue itu waktu momen lagi banyakan. Tapi waktu dia lagi sendiri dan dia bermasalah, jadilah orang pertama yang care sama dia. Dia nggak berharap sih pasti, ini orang kok bisa care ya, udah gue tendang-tendang. Nah waktu kita care, padahal kita udah ditendang, itu kita lagi melepaskan racun dalam diri, sekaligus kita lagi ngehancurin mereka dengan sebuah kebaikan, dan itulah yang inspiring. Ya, be kind to them. Dan waktu dia buka usaha, dia jadian, ya post di story-nya lah, post di story IG lu pribadi itu juga bisa. Sebetulnya waktu kita berbuat baik dengan mengasihi itu bentuk nyata bahwa kita lagi memulihkan hati sendiri sih. Oke? Terakhir, we need to remember Jesus has been through what we face today. Nah, gue pengen kita sama-sama bacain ayatnya yuk, Yohanes 16 ayat 33. Bacain dengan keras ya. Bagus loh ini TV-nya. Bacain dengan keras. 1, 2, 3. Yes. Wow. Ternyata di firman Tuhan aja udah tulis kita emang pasti ada namanya menderita. Karena yang di luar diri kita itu nggak bisa kita kontrol. Ya, nggak bisa kita kontrol. Tapi firman Tuhan luar biasa, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. When you are walking with Christ, you can stand strong against bullies. Nah teman-teman gini, terakhir gue pengen cerita gini teman-teman. Waktu gue renungin ya, Yesus tuh yang tadi Koriki share di ayatnya tadi ya. Boleh gak lihat ayat yang tadi lagi dong, Stan, di slide sebelumnya. Waktu gue renungin jadi dia ya, kan dia tuh sebetulnya bisa bales. Kenapa nggak coba balas ya? Kenapa nggak coba kalahkan itu yang namanya kejahatan dengan kita lebih jahat dan lebih bisa? Tapi ternyata Yesus itu ingin kita ngalamin yang namanya apa? Kemerdekaan. Lewat apa sih? Lewat dia menjadi teladan dengan dia mengalami terlebih dahulu yang mungkin dalam kehidupan ke depan kita harus ngalamin. Ya, dia pengen ngasih tunjuk ke kita bahwa dia melewatinya tanpa cacat celah. Dan dia sebagai Tuhan, waktu dia mati di kayu salib dan dia bangkit, itu sebetulnya tanda terbaik. Sehingga akhirnya sekarang waktu kita ngalamin itu semua, waktu dia udah ada dalam kita, itu harusnya membuat kita tetap sukacita, damai dari dalam. Karena tadi ngelakuin 4 action tadi itu nggak gampang teman-teman. Itu cuman teori kalau kita nggak ada dalam Tuhan. Percaya sama gua, cuma teori yang tadi, cuma ada di kepala. Kenyataannya waktu lu dalam kejadian tadi 4 poin itu susah. That's why we need Jesus in our heart, in our life. Kita perlu experiencing God. Oleh karena itu baru kita bisa, tanda kutip, menang dalam segala kondisi dengan tetap murni, ngelakuin hal yang gak normal. Gue sama teman gue yang waktu itu sering ngebully gue, dan mungkin sampai hari ini pun dia nggak pernah sadar sih. Bahkan gue yang selalu chatting duluan dia, kalau ulang tahun gue yang ucapin, kemarin ada reuni di Bandung gue yang ngajak, personal gue chatting semua, ayo ketemuan. Kenapa? Buat gue itulah yang gue lihat dari teladan Yesus. Waktu Yesus dicambuk dan sebagainya, ingat waktu di kayu salib akhirnya dia ngomong apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Malah Yesus berdoa buat mereka. Itu respon yang gak normal. Kenapa?
Karena waktu kita ikut Tuhan, yang keluar harusnya adalah respon seperti Yesus. Amin. Gue ajak teman-teman semua untuk tundukkan kepala, kita doa bentar. Tapi gue pengen kita merenung sejenak. Coba ingat momen-momen waktu teman-teman dibully. Termasuk yang di online, ingat momen-momen waktu lu direndahin, mungkin secara status sosial, secara appearance, atau mungkin teman-teman waktu lu ngerasain kayaknya keluarga gue secara kondisi ini membuat kita dibully nih. Gue pengen teman semua berdoa sama Tuhan, dan sebelum kita doa bersama-sama, coba ingat-ingat, dan ini yang nanti akan kita doain bareng supaya kita bisa meresponi seperti Tuhan merespon, ya, supaya kita bisa punya kasih yang dan pengampunan Kristus itu bisa kita nikmati sehingga kita kuat dalam melewatinya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kami belajar Tuhan bahwa dalam hidup ini kami mengalami penderitaan, penganiayaan, tapi kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau terlebih dahulu pernah melewatinya, dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah terlebih dahulu meneladani bahwa benar Tuhan Engkau telah melewatinya dengan baik, dengan murni dan tidak dendam Tuhan. Bahkan kami melihatnya sendiri Tuhan, bagaimana Engkau mengampuni setiap kami, tetap mencintai setiap kami Tuhan. Dan biarlah itu yang memberikan kami kekuatan. Kalau hari ini mungkin ada momen-momen di mana kami masih sulit memaafkan. Seperti termasuk saya juga Tuhan, masih ingat sekali momen itu di mana saat itu saya dibully, saya dikecilkan, saya direndahkan Tuhan. Saya masih ingat saat itu juga. Tapi saya percaya Tuhan, karena Engkau yang hadir dalam hati kami, Engkau yang hadir dalam hidup saya juga Tuhan, itu yang memampukan kami meresponi seperti Engkau. Dan itu justru yang membawa kami kepada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Biar firman ini boleh jadi kehidupan. Sebentar kami akan lanjut ke small group, pimpin setiap kami. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin.